Perkenalkan, saya Tulus Pardosi. Saya salah satu pengurus di Zona Group Media Digital. Dan selama proses open recruitment ke depan, teman-teman akan banyak bersentuhan atau berkomunikasi dengan saya, karena kawan-kawan pengurus lainnya mempercayakan saya untuk mengurusi open recruitment dengan tim lainnya. Nah, sebenarnya di sharing session kali ini, saya pengen memberikan pengantar sedikit karena masih banyak kebingungan dari teman-teman apa sih zona grup media digital tersebut. Lantas apa zona hukum, apa zona milenial, apa zona politik, dan apa zona entertainment. Nah, di kesempatan kali ini secara khusus kita akan mengenal lebih jauh apa itu zona hukum, teman-teman. Singkatnya, di zona grup media digital ini nanti juga setelah teman-teman dinyatakan menjadi peserta magang, maka nanti teman-teman harus memahami aturan kita dalam melaksanakan kegiatan di sini yang setidak-tidaknya diatur di dalam ADART. Mungkin saya bisa share screen. Mana dia? Oh, ini. Apakah share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke. Kurang lebih ini aturannya, tapi tentu kita tidak akan membaca ini sekarang, hanya gambaran saja kalau dalam melaksanakan kegiatan, dalam melaksanakan berbagai bentuk karya, konten, dan lain-lainnya, kita berpatokan terhadap ini sebagai aturan main. Begitu. Ada ADRT, sampai petunjuk pelaksana, dan aturan-aturan lainnya. Nah, sebenarnya teman-teman, di kesempatan kali ini, saya juga ingin berkenalan dengan rekan-rekan lainnya. Jadi sudi kiranya rekan-rekan untuk memperkenalkan diri, begitu nama dan lain-lain. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan apa itu zona hukum, terus tadi ada juga yang sudah nge-WA saya, nanti kita di sini ngapain sih begitu. Nanti teman-teman bisa ajukan pertanyaannya. Mungkin pertama di awal kita perkenalan dulu. Singkatnya saya Tulus Pardosi. Saya juga masih sama seperti teman-teman pada umumnya. Saya kelahiran 98 begitu, jadi secara usia kita masih relatif dekat. Dan status saya juga masih mahasiswa, saya semester akhir di Fakultas Hukum, semester akhir. Nah, jadi silakan rekan-rekan yang di sini bisa memperkenalkan dirinya singkat saja. Dari yang paling dekat di Zoom saya ini ada Bro Daniel Aritonang. Cek Daniel Aritonang, apakah suara saya masuk? Ya baik. Selamat siang semuanya. Siang. Saya minta izin untuk memperkenalkan diri saya. Silakan. Perkenalkan nama saya adalah Daniel Ertonang. Berkuliah di Amikem BP Medan. Semester 5. Prodi TI. Oh. Bro Daniel, kita santai aja ya teman-teman ya. Saya panggil Bro Bang, nggak apa-apa ya. Bro Daniel pengen peminatannya di zona hukum. Iya Bang. Di bagian? Hukum perdata. Bukan, maksud saya kan di zona hukum kan ada beberapa porsi yang dibutuhkan. Ada content writer, digital, terus content creator, ada CEO, ada beberapa pos yang dibutuhkan. Nah, kalau Bro Daniel ini pengennya ke pos yang mana nih? CEO Bang. CEO, oke, menarik. Thank you ya Bro Daniel sudah mau memperkenalkan diri dan menyalakan kamera ya. Siap Bang, siap. Salam kenal ya, saya Tulus. Nah, di sebelah saya juga ini dari Zoom ya, saya urut saja ada Mbak Diana, Kak Diana Nopitasari. Silahkan Kak, perkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Yuk. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, saya Diana Nopitasari, saya mahasiswa hukum dari Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Widya Mataram, Yogyakarta, UMW ya? Iya. Iya. Semester berapa Kak? Baru semester 1 Bang. Oh, mahasiswa baru ya, enggak apa-apa. Iya. Kak Diana peminatannya di zona hukum? Iya. Kalau untuk spesifikasinya di bagian? Konten kreator kalau nggak salah kemarin. Kreator, oke. Nanti kita bahas lebih lanjut. Iya. Setelah saya, terima kasih Kak Diana ya atas waktu perkenalannya juga, thank you ya. Ya, kembali kasih. Di sebelah saya selanjutnya ada Bang Bro Muhammad Padri Ramadan. Silakan Bro.
Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. saya kelahiran 2000. Saya juga mahasiswa seperti Bang ya. Abang, saya sama Bang kayak Abang. Saya mahasiswa hukum. Saya sekarang semester akhir. Semester 7 bisa dibilang semester akhir nggak Bang? Ya, semester akhir lah. Kalau saya udah masuk kategori akhir zaman soalnya. Jadi saya kalau di kampus lebih kepada hukum internasional yang ya di kampus saya kurang nggak banyak yang minat hukum internasional departemen itu Bang. Oke. Jadi saya pikir ya bisalah kita nulis sesuatu tentang hukum internasional gitu, dan kalau misalnya ada konten yang misalnya salah menurut saya kita bisa bahas lagi gitu sama-sama, kan kita juga bisnis pasti teamwork kita kan Bang. Ya. Menarik. Berarti Bro Ramadan kalau di bidang hukumnya lebih concern ke hukum internasional. Iya, sebenarnya hukum pidana juga sih, karena dari awal emang sering pidana. Gitu. Oke, Tapi siap. kalau sekarang internasional. Kampusnya di mana tadi Bro? Saya agak kelewat tadi. Oh ya, saya belum bilang. Saya di Umrah, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Siap. Thank you ya Bro Muhammad Padri atas perkenalannya ya. Panggilnya siapa nih? Padri, Ramadan? Padri ya. Thank you Bro Padri ya atas perkenalannya ya. Salam kenal Padri. Selanjutnya di sebelah saya ada Kak Angeli Gustiana Huta Barat. Silakan Kak, memperkenalkan dulu. Masih di mute tuh mikrofonnya. Oke, sepertinya masih belum bisa di-unmute ya teman-teman ya. Saya ke sebelahnya ini ada Kak Muna Surya Nabila. Boleh Kak Muna memperkenalkan diri? Baiklah, saya perkenalkan diri dulu ya, Kak. Oh ya, Angeli, silahkan Kak Angeli. Perkenalkan, nama saya Angeli Gustiana Huta Barat, Fakultas dari Hukum, Universitas Terbuka, semester pertama. Semester 1. UT di mana? Kota mana Mbak UT-nya? UT-nya di Kota Batam, Pak. Oh, Batam. Siap. Kalau Kak Angeli di zona hukum peminatannya ngambil apa kemarin misinya? CEO. Siap. Terima kasih ya Kak Angeli atas perkenalannya ya. Oh ya Pak. Salam kenal. Oke, kita lanjut ke selanjutnya Kak Muna Surya Nabila. Sepertinya gangguan sinyal ya ini, rada patah-patah. Sok deh yang mau memperkenalkan deh, nggak usah berurut deh. Ada Mbak Yai, ada Bang Dikri juga yang bisa menyalakan. Silakan. Kak Bang Ali Asma. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tuan Ali Karomullah Asma, bisa dipanggil Asma. Ali, saya dari kampus Universitas Serang Raya, Prodi Ilmu Hukum semester 5. Semester 5. Salam kenal Bro Ali ya. Iya Bang, salam kenal juga. Silakan yang lain ingin memperkenalkan diri. Saya. Dikri Ilham Husaini. Oke. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dikri Ilham Husaini, biasa dipanggil Dikri. Saya kuliahnya di jurusan Hukum Tata Negara di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan alhamdulillah sekarang saya tinggal menunggu wisuda, Kak. Luar biasa. Berarti sudah menyandang gelar sarjana hukum ya? Ya, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah, luar biasa loh. Harusnya udah ditambah ini di akhir namanya. Dikri Ilham Husaini SH. Salam kenal Bro Dikri ya. Ya. Salam kenal Bro Dikri. Thank you loh sudah mau memperkenalkan diri. Thank you. Selanjutnya silahkan ada Mbak Yai, Mbak Muna, dan rekan-rekan yang lain juga masih ada di Zoom nih. Ada yang mau memperkenalkan diri? Silakan Mbak Yai. Perkenalkan, nama saya Pratiwi, biasa dipanggil Tiwi. Saya kuliah di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Sekarang saya masih semester 3 di Prodi Ilmu Hukum. Kak Tiwi dari Makassar ya, dari UMI ya, UMI Makassar ya.
Ya, Kak. Universitas Muslim Indonesia Makassar. Salam kenal ya. Thank you Kak Tiwi ya sudah mau perkenalkan diri. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada yang lain nih, cuman yang lain nih saya lihat belum menyalakan kamera, tapi saya persilahkan ada Sarhan, Al-Hadi, terus Chandra, Sinta Kirana, Datarius, ada Lukman Angki Wibowo juga. Silakan. Bro Aldi, Al-Hadi udah menyalakan kamera saya lihat. Boleh. Masih di mute, Bro, masih di mute mikrofonnya. Oke, Bang. Oke. Nama saya Al-Hadi, biasa dipanggil Rais. Saya jurusan Ilmu Hukum. Saya kuliah di UAD. Di mana tuh, Bro? UAD. Universitas. Oke, dari Yogyakarta. Siap. Thank you ya, Bro Al-Hadi. Salam kenal ya, Bro ya. Ya, Bang. Salam kenal. Siap. Sebelahnya nih ada Bro Lukman Angki Wibowo. Silakan. Ya, saya Lukman Angki Wibowo dari Madura, Pamekasan. Oh, Pamekasan Madura. Jurusan Ilmu Hukum dari Universitas Islam Malang. Universitas Islam Malang. Berarti domisili masih di Pamekasan atau sudah di Malang? Masih di Pamekasan. Oke, karena online ya. Online. Bro Lukman, siap. Thank you Bro Lukman ya. Panggilnya apa nih? Wibowo, Lukman atau Angki? Lukman aja. Oke, siap Lukman. Salam kenal ya Bro Lukman. Thank you Ya, sudah mau perkenalan, sudah hadir juga di sini. Baik, siap. Siap, yuk. Ada Chandra, CH Nurullah. Silakan teman-teman. Biar kita saling kenal dulu sebelum kita nanti masuk ke barangkali teman-teman punya pertanyaan. Silakan Bro Chandra. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Perkenalkan, nama saya Chandra Febri Saputra. Saya dari Universitas Islam Jakarta. Sekarang saya semester 5 jurusan Fakultas Hukum. Jurusan apa, Bro? Ilmu Hukum. Ilmu Hukum. UIN Jakarta berarti ya? Bukan Bang, Universitas Islam Jakarta, UIJ. Oh, Universitas Islam Jakarta. Oke, sip. Sorry saya agak salah. Salam kenal ya, Bo Chandra ya. Thank you lo sudah mau memperkenalkan diri. Ya, silakan yang lain. Ada Mbak Muna Surya Nabila, Saipul Jainuddin. Silakan yang mau memperkenalkan diri biar saling kenal dulu. By the way, teman-teman, kita santai aja. Mungkin ini yang mematikan kamera ini nggak enak sambil ngerokok. Nggak apa-apa, santai aja. Kalau sambil ngerokok, sambil nongkrong nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ngobrol dulu di awal. Mbak Muna, silakan Mbak Muna memperkenalkan diri. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muna Surya Nabila. Saya dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, jurusan Ilmu Hukum, dan sekarang masih semester 3. Oh, dari Banjarmasin ya, Kak Muna ya, semester 3. Oke. Saya kalau ngelihat not di belakang Kak Muna itu serasa saya semester 3 dulu tuh. Bagaimana mahasiswa hukum tuh banyak notnya dulu tuh. Ditempelin. Salam kenal Kak Muna ya. Thank you loh sudah mau memperkenalkan diri. Sebelahnya ada Bang Datarius Telam Benua. Silakan Bang. Selamat sore. Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Medan. Semester 5. Oke. Salam kenal Bang Datarius dari Universitas Al-Azhar Medan. Semester 5, walaupun suaranya agak putus-putus ini, nggak tahu sinyal saya yang terganggu atau sinyal Abang, tapi saya dengar semester 5 dari Universitas Al-Azhar Medan. Ya, mungkin dari sini, Bang. Siap, terima kasih Bang Datarius. Iya, benar, Bang. Ya. Ada yang lain yang mau memperkenalkan diri sebelum saya lanjut nih? Kita harus saling kenal dulu lah. Ternyata luar biasa ya yang mendaftar walaupun tidak terlalu banyak. Jadi informasi teman-teman yang mendaftar ke Google Formulir yang teman-teman juga isi itu per hari ini ada sekitar 80 orang, ada sekitar 80 peserta yang mendaftar. Namun yang lolos pemberkasan itu hanya ada 61 dan nanti selanjutnya akan ada seleksi lainnya nanti teman-teman. Dan ternyata kita tidak menyangka dari berbagai daerah, tadi ada dari Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, dan juga dari mana lagi tadi? Banyaklah dari berbagai daerah. Siapa tadi? Bang Aceh Nurullah, silakan. Saya Mas, perkenalkan. Waduh, kemute itu. Saya Mas, mau kenalan Mas. Silakan.
Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ahmad Nurullah. Saya dari Madura, dari kampus IAI Nazatul Tulab Madura Sampang. Semester berapa, Bang? Semester 7, Bang. Semester 7. Udah masuk akhir juga ya. Tadi kenal nggak sama Bang Lukman Angki? Soalnya dia juga dari Madura itu, dari Pamekasan. Enggak kenal ya? Ya mungkin nanti di sini. Tadi di perjalanan, masih di perjalanan, Bang. Oke, siap. Enggak apa-apa, lanjut dulu, Bang. Lanjut dulu di perjalanannya, hati-hati di jalan. Kalau bisa sambil ngedengerin, kalau enggak apa-apa. Yang penting selamat di perjalanan dulu. Ya. Oke. Terima kasih, Bang. Siap, terima kasih Bang Aceh Nurullah. Sebenarnya masih ada yang belum memperkenalkan nih. Tadi Ahmad Fauji belum. Sinta Kirana belum. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Bang. Silakan Bang Ahmad Fauji. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji dari Lampung Selatan, Bang. Lamsel. Statusnya kuliah atau enggak, Bang? Saya kebetulan lanjut kuliah, Bang, S2, Bang. Sudah S2 di? Selesai di UIN Raden Intan Lampung. UIN Raden Intan, Bang. S2-nya ngambil apa, Bang? Hukum, Bang. Hukum syariah. Hukum syariah. Berarti S1-nya tadi dari UIN, apa kampus umum, Bang? S1-nya di UIN juga, Bang. Di UIN Banten, Bang. SMA Banten. UIN SMA Banten, lanjut S2 di UIN Lampung. Iya. Oke. Iya, siap. Bang, benar. Luar biasa. Dari mahasiswa semester 1 sampai mahasiswa magister ada di sini semua. Nah, di sini tempat kita belajar, tempat kita berkreasi, teman-teman nantinya ke depan. Thank you Bang Ahmad Fauji ya, sudah mau memperkenalkan diri, mau gabung di Zoom ini untuk saling mengenal ya. Salam kenal Bang Ahmad Fauji. Yang lain, yang memungkinkan saja, misalnya Mbak Sinta lagi di jalan ya, enggak usah dipaksakan untuk memperkenalkan diri. Tapi yang memungkinkan untuk memperkenalkan diri, saya masih persilahkan waktunya sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Adakah? Oke. Karena masih belum ada, mungkin yang lain belum memungkinkan begitu. Nah, mungkin teman-teman yang bergabung di Zoom ini bertanya, karena kemarin kan teman-teman mungkin mendapat informasi berkaitan dengan open recruitment ini hanyalah dari selembar player atau selembar pamflet begitu kan. Kurang lebih inilah pamflet yang teman-teman mungkin lihat berkaitan dengan open recruitment. Terlihat ya share screen saya ya. Cek apakah terlihat share screen saya teman-teman? Terlihat. Iya, terlihat. Terlihat. Nah, mungkin informasi awal teman-teman bisa bergabung di Zoom ini, bahkan mengisi formulir di Google Formulir, berangkat dari ini entah dari WA, entah dari Facebook, entah dari manapun lah sumber informasinya. Yang pasti ini pasti teman-teman lihat. Nah, hari ini kita akan secara khusus membahas terkait dengan zona hukum. Setelah tadi saya kasih prolog di awal, saya mempersilahkan ke rekan-rekan nanti untuk selama saya berbicara, kalau memang ada interupsi, ada pertanyaan, saya persilahkan. Tidak harus menunggu selesai saya berbicara ya, teman-teman ya. Jadi kalau pas saya ngomong, ada yang tidak jelas bahasa saya, atau ada yang teman-teman belum pernah dengar, nanti langsung saja, itu maksudnya apa? Begitu ya, teman-teman ya. Biar kita sepakat dulu nih, jadi saya nggak ngomong aja kayak lagi apa gitu ya. Oke, teman-teman. Siap, Bang. Oke. Ini teman-teman, di sini ada 4 unit kreatif. Ada zona hukum, ada zona milenial, ada zona entertainment, ada zona politik. Ini logonya. Teman-teman bisa melihat nih logonya. Zona hukum, zona milenial, zona entertainment, zona politik. Secara singkat sebenarnya, zona grup sudah dijelaskan di sini. Tapi tentu memahami apa zona grup tidak bisa hanya sesingkat ini. Tentu harus ada pemahaman-pemahaman, diskusi-diskusi, bahkan materi-materi lanjutan. Tapi yang penting saya sampaikan adalah teman-teman, bidang yang dibutuhkan hari ini diantaranya adalah CEO, editor, content creator, content writer, social media officer. Yang dimana sebenarnya pengertian dari 5 posisi yang dibutuhkan ini, saya yakin teman-teman sudah dapat dari Google Formulir. Walaupun penjelasannya hanya secara singkat. Nah, selama nanti proses teman-teman magang, jadi selama ini kan masih pendaftaran nih, belum ada benefit yang teman-teman dapatkan. Kalaupun ada kemarin, kita share satu link kegiatan, ada yang ikut nggak kemarin? Waktu saya share
link kegiatan berbayar untuk peserta yang sudah lolos pemberkasan. Ada yang masuk link Zoom-nya nggak? Ada, Kak. Ada ya. Nah, itu sebenarnya hanya bonus saja lah. Bonus ke teman-teman yang baru lolos pendaftaran, kita sudah kasih bisa ikut kegiatan yang sebenarnya berbayar. Tapi kita kasih untuk teman-teman mengikuti secara gratis. Tapi nanti setelah teman-teman lolos, masuk ke magang ini, di mana waktu magang itu 6 November sampai dengan 6 Desember, disinilah berlaku teman-teman seluruh fasilitas atau benefit yang teman-teman bisa dapatkan ini. Di antaranya teman-teman bisa work from home 100%, mengerjakan segala sesuatu dari rumah, memperluas relasi, dan tentu pengembangan diri teman-teman, di mana saya juga masih terus mengembangkan diri baik dalam kemampuan public speaking, kemampuan ilmu hukum, dan kemampuan digital lainnya. Nah, tentu nanti teman-teman pada proses magang 1 bulan itu akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dan bimbingan-bimbingan sesuai dengan minat yang teman-teman minati. Misalnya kalau tadi Mbak Diana misalnya pengen jadi CEO atau Mas Sarhan pengen jadi CEO, tentu yang akan diajarkan adalah how to be a leader, begitu. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, karena CEO adalah kan memimpin satu unit kreatif ini nanti. Yang memimpin zona hukum ini disebut CEO, zona milenial disebut CEO juga. Jadi di zona grup media digital ada 4 CEO. Nah, karena kita khusus bicara zona hukum hari ini, nah, kembali lagi ke pelatihan dan bimbingan yang diminati. Jadi nanti kalau peminatannya CEO, dia akan dibimbing, dilatih bagaimana menjadi seorang leader, bagaimana menyelesaikan suatu masalah, bagaimana melahirkan terobosan-terobosan baru, bagaimana beradaptasi terhadap perkembangan zaman, bagaimana mengeluarkan konten-konten yang relevan dengan pasar. Nah, itu nanti akan diajarkan. Nah, kalau editor sendiri, teman-teman akan diajarkan bagaimana mengemas konten, bagaimana memproduksi konten, mengedit konten. Kurang lebihnya begitulah editor. Dan konten kreator, nanti konten kreator ini adalah orang-orang yang akan muncul di depan kamera. Orang-orang yang akan muncul untuk ditampilkan ke publik. Baik itu dia menyampaikan konten monolog, begitu, ngomong sendiri, menjelaskan tentang apa itu hukum pidana, menjelaskan tentang konvensi internasional misalnya, menjelaskan terkait misalnya isu terbaru kayak kemarin, seorang pemuda diperiksa secara paksa oleh oknum kepolisian itu MP Ambarita. Nah, nanti itu bisa kita bahas tuh dalam konten-kontennya. Nah, itu tugas konten kreator nanti yang muncul di depan kamera. Tentu konten kreator tidak membuat storyboard. Storyboard, apa yang dimaksud dengan storyboard, teman-teman? Storyboard adalah alur ceritanya. Dia tidak akan menyusun alur ceritanya. Yang menyusun alur ceritanya adalah content writer, penulis konten. Dialah yang membuat nanti mau dibahas dari perspektif mana nih. Kasus MP Ambarita itu bisa disoroti dari berbagai perspektif. Ada perspektif Perkap, peraturan Kapolri, ada perspektif demokrasi, ada perspektif KUHAP, bagaimana KUHAP mengatur tentang pemeriksaan penggeledahan. Nah, content writer lah yang menentukan teman-teman, nantinya konten kreator akan membahas dari perspektif mana. Nah, itu singkatnya. Nah, social media officer sebenarnya simpelnya adalah orang yang bertanggung jawab, misalnya Muhammad Patri Ramadan berminat di social media officer, dia yang bertanggung jawab di jam berapa sih bagusnya posting di Instagram, di jam berapa sih bagusnya posting video kalau di TikTok. Nah, jadi dia bertanggung jawab terhadap publikasi konten. Setelah nanti dibuat oleh konten kreator, diedit oleh editor, social media officer inilah yang bertanggung jawab terkait dengan waktu publikasi. Nah, itu sedikit pengantarnya teman-teman. Nanti teman-teman akan dilatih di situ. Nah, ada informasi menarik dan bermanfaat. Karena kita juga teman-teman membangun beberapa kerjasama, walaupun belum sebanyak yang teman-teman bayangkan. Tapi misalnya nanti ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak A, B, C, nanti teman-teman bisa mengikuti kegiatan di situ dengan akses yang kita berikan begitu. Dan terus mengikuti seluruh acara secara gratis. Nah, mungkin di sini ada yang sudah pernah ikut acara zona hukum nggak sebelumnya? Saya pengen dengar. Ada nggak? Ulang pertanyaannya, Kak. Izin. Ada yang pernah ikut acara zona hukum atau yang dia diselenggarakan zona grup nggak sebelumnya? Belum ada sih, Kak, kalau saya pribadi. Teman-teman yang lain ada? Si Bang Subar pernah katanya. Yang mana, Bang? Bang Datarius pernah. Nah, saya tampilkan ulang biar teman-teman bisa melihat. Saya tampilkan ulang, teman-teman. Ini. Kelihat screen apa saya? Layar saya? Share layar saya? Terlihat, Bang. Nah, seluruh kegiatan ini selama teman-teman magang, teman-teman berhak untuk mengikuti secara gratis
Bahkan teman-teman berhak mengkonsep acaranya, menentukan acara apa yang mau dibuat. Mulai dari acara yang berbayar hingga acara yang gratis. Ini acara memahami pengantar kontrak dalam hukum, kita mengundang seorang akademisi, lalu Farhan Nugraha SA, MH, MSI. Ini hanya berbayar 11.000. Kita pernah juga membuat diskusi offline, penurunan presiden sebagai alternatif solusi generasi muda. Ini diskusi gratis, mengundang para aktivis-aktivis muda. Ini ada acara dari Zona Politik, bincang sepekan, membicarakan isu politik terkini. Isu politik terkini berkaitan dengan kartu vaksin dulu, terus juga berkaitan dengan pertemuan ketum parpol di istana. Itu kalau zona politik ya kita fokus ke zona hukum. Nah ini ada sekolah hukum pengantar legislatif drafting, berbayar 20.000, tapi dengan teman-teman nanti dinyatakan lolos sebagai peserta magang, seluruh kegiatan ini teman-teman bisa ikuti secara gratis. Bukan hanya itu, bahkan teman-teman berhak terlibat dalam proses persiapannya. Berhak menentukan apa temanya, siapa narasumbernya, dan berapa biaya pendaftarannya. Nah ini juga ada berkaitan dengan judicial review ke Mahkamah Agung, terkaitan dengan materi perundang-undangan. Kita mengundang seorang advokat konstitusi, Bang Victor Santoso Tandiasa SHMH, di mana beliau hari ini sedang menggugat presiden bersama dengan pedagang angkringan dari Tangerang. Kita juga mengundang Gubernur Banten Lawyers Club, di mana acara ini berbayar 50.000. Ada acara ini lainnya mengajak mahasiswa diskusi, bahkan ini kita mengundang Kontras melalui Zoom meeting, kita berdiskusi terkait pelanggaran HAM berat di September kemarin. Ada pelatihan legal opinion berbayar 25.000, pelatihan legal opinion kedua berbayar 35.000. Sekolah hukum kemarin yang sesi terakhir teman-teman sempat ikutin berbayar 60.000 untuk umum, 45.000 untuk mahasiswa. Ini pelatihan membuat eksepsi dan pledoi berbayar 55.000, dan ini kemarin pelatihan surat gugatan berbayar 50.000, dan ada pelatihan ini diskusi, webinar diskusi santai konstitusional lawyer, ini gratis. Dan ini yang kemarin terakhir pelatihan kemahiran hukum, ini adalah yang terakhir yang kita laksanakan sebelum kita fokus ke open recruitment, yaitu berkaitan dengan memahami secara komprehensif peran aparat penegak hukum pada proses penyelesaian perkara pidana sesuai dengan KUHAP. Ini berbayar 100.000 untuk mahasiswa, 150.000 untuk umum, di mana kita menghadirkan kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga pengadilan, dan juga akademisi hukum. Nah, itu teman-teman berbagai benefit yang bisa teman-teman dapatkan kalau nantinya bergabung sebagai anak magang, tentunya sebagai peserta magang begitu. Nah, pertanyaan lanjutannya, maka apa tindak lanjutnya setelah magang? Kan begitu. Apakah setelah magang lepas begitu saja? Apakah setelah magang ya sudah selesai begitu sayonara? Nah, di samping itu, selama proses magang kita juga nanti bertanggung jawab untuk memberikan kuota internet, karena kan kita bekerja work from home. Artinya nanti kita akan ada Zoom meeting, pasti akan ada misalnya nanti Mbak Diana buat konten, akan ada editing segala macam, lempar balik, lempar sana, proses ini tentu menggunakan kuota internet. Nah, kita memfasilitasi seluruh peserta magang akan diberikan kuota internet 10 giga per 1 minggu. Yang dimana mungkin saja tidak cukup, mungkin saja cukup, tapi itulah yang mampu kami berikan pada saat teman-teman menjadi peserta magang. 10 giga per setiap minggu. Nah, inilah menjawab pertanyaan teman-teman itu. Nah, terus kalau setelah magang gimana? Itu kembali lagi nanti ke teman-teman semua, dan kembali lagi ke KPI teman-teman. KPI adalah Key Performance Indicator. Apakah selama menjadi peserta magang, seluruh tanggung jawab yang diberikan oleh pengurus ke teman-teman diselesaikan dengan baik atau tidak? Kalau diselesaikan dengan baik, maka itu kembali lagi ke Bang Ali Asma, kembali lagi ke Bang Lukman Angki Wibowo. Apakah dia merasa ini adalah dirinya? Apakah dia merasa bisnis ini punya proyeksi masa depan? Kalau tidak, silahkan. Kalau iya, maka dia berkesempatan untuk menjadi pengurus, yang dimana kalau sudah jadi pengurus, seluruh dana yang masuk dari berbagai sumber, baik itu kegiatan dan lain-lain, itu akan dikelola secara bersama dan akan ada sharing profit yang jelas antar pengurus. Nah, disitulah nanti kesempatan teman-teman untuk mengeksplor lebih jauh. Maka saya menyampaikan sebisa mungkin, semampu mungkin, tolong maksimal pada proses magang. Karena memang pada proses magang itu teman-teman akan dibebani banyak tanggung jawab. Karena nantinya teman-teman akan menjadi bagian dari pengurus yang dimana menentukan model bisnisnya, yang dimana menentukan apa kegiatannya,
bahkan menentukan dengan siapa kerjasamanya. Nah, jadi itu sedikit pengantar saya berkaitan dengan apa itu zona hukum. Dan kegiatannya sudah saya jelaskan, dan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, misalnya seperti tadi, kalau sudah magang gimana? Apakah sudah begitu saja? Apakah cuma dapat e-sertifikat? Tidak. Kalau KPI-nya terpenuhi, dan saudara-saudari sekalian, teman-teman sekalian ingin menjadi pengurus dengan syarat KPI terpenuhi, ya, Key Performance Indicator terpenuhi, dan teman-teman ingin, maka bisa menjadi pengurus. Dan teman-teman lah yang akan menyelenggarakan dan kegiatan-kegiatan ke depannya, dan teman-teman yang menentukan akan kemana dibawa model bisnisnya, arah bisnisnya, yang tentu akan musyawarah, akan diskusi dengan pengurus-pengurus yang hari ini sudah ada. Begitu. Kurang lebih itu pengantar dari saya. Walaupun agak kepanjangan sih, saya tadinya nggak niat sepanjang ini, tapi nggak apa-apa, karena saya sangat semangat, karena teman-teman juga saya dengar semangat tadi. Jadi selanjutnya mungkin kita bisa sharing. Barangkali ada diskusi, pertanyaan berkaitan dengan apa yang tadi sudah saya jelaskan. Silakan teman-teman yang mau menyampaikan pandangan bertanya. Silakan. Boleh tanya nggak Bang? Boleh banget Bang Padri. Silakan. Bang? Oke, ini kayak tadi pas perkenalan diri, Bang Tulus belum nanya saya soal peminatan. Nah, saya tuh peminatan kepada sosial media officer sama editor. Nah, misal nih, pas saya mau posting postingan yang udah dibuat sama content creator, dan ternyata ada kesalahan nih content writer nih. Saya pikir ini berbeda dengan pendapat saya, atau mungkin berbeda dengan apa yang saya cari. Itu bisa nggak saya ajukan dulu ke content creator sama content writer-nya kalau ini misalnya perlu ditinjau ulang gitu. Oke, menarik nih. Ini menarik nih. Bang Padri ini udah bertanya ke teknis begitu. Dia sudah masuk ke teknis, menarik. Jadi begini, content creator content writer sudah nulis konten, diproduksi sama content creator, diedit sama editor, diserahkanlah sama Bang Padri sebagai social media officer. Ternyata menurut Bang Padri, ini kayaknya masih ada yang kurang nih, kalau diperbaiki sedikit bisa lebih mantap nih gitu. Nah, apakah saya punya hak untuk masuk ke dalam situ? Nah, kita mengantisipasinya Bang Padri, kita mengantisipasinya dengan pada saat content writer nanti ingin menulis konten, maka mendengar seluruh masukan baik dari social media officer, baik dari editor dan lain-lain. Jadi cerita yang ditulis, alur pembahasan konten yang dibuat sudah berdasarkan masukan dari seluruh pihak. Karena jangan sampai di ujung baru ditinjau. Jadi kita mengantisipasinya nanti dengan cara sebelum ditulis harus didengar dulu masukan dari seluruh pihak. Karena kalau sudah di ujung, barang sudah jadi, kita baru review, yang ada kan malah menambah PR dan seakan-akan kurang menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh divisi-divisi sebelumnya, begitulah. Jadi kita mengantisipasinya dengan content writer harus mendengar seluruh masukan dari berbagai pihak, khususnya dari social media officer, editor, dan lain-lain. Itu kurang lebih Bang Padri menyikapi pertanyaan tadi. Oh, jadi sebelum dia misalnya content writer itu dan nulis nih, oh kita ada yang kurang nih, kayaknya pasti jauh ulang. Nanti udah dengar sama-sama, barulah content creator yang create gitu, terus editor yang buat gitu, baru posting gitu. Ya. Paham. Siap. Thank you Bang Padri pertanyaannya. Ada lagi yang lain teman-teman? Silakan, kita santai saja teman-teman. Diskusinya sharing santai aja. Ada teman-teman? Dari Muna, Sarhan, Chandra, Yayi, Datarius, Mbak Angeli, Saiful Jayunuddin, Bang Ahmad Puji, apakah ada yang pengen ditanyakan dari apa yang tadi sudah saya jelaskan, yang sudah saya sampaikan, barangkali kurang jelas? Apakah sudah cukup jelas? Saya ingin gimana Bang Ahmad Puji? Apakah sudah cukup jelas Bang? Apakah ada pertanyaan? Nah, Bang, saya ada pertanyaan. Di sini kan ada berbagai macam ya. Sebagai di zona hukum ada SEO, ada apa namanya tadi ditampilkan editor. Nah, saya tertarik pada editornya tuh Bang. Nah,
tertarik pada editornya, apakah nanti ketika sudah selesai magang, nah itu kan nanti kan diberikan masukan-masukan bagaimana untuk menerima tadi dari untuk menyampaikan konten kreator kan pasti harus dieditor. Nah di editor itu bagaimana Bang? Dari konten tersebut untuk editnya dari segi apa, dari kalimatnya apa, bentuk katanya atau apa gitu Bang? Oke, menarik. Saya minta penjelasan dari konten editornya dulu Bang. Ini caranya atau ya Bang. Bagian editor ya. Sedikit informasi teman-teman, sedikit informasi saja. Tentu peserta magang nanti tidak akan mungkin kita bebankan untuk mengedit video. Kenapa? Karena untuk mengedit video dibutuhkan device yang bagus. Paling tidak standarnya beda lah. Beda dengan kalau hanya mengedit pamflet, kalau hanya mengedit foto atau player kegiatan. Yang dimana pakai HP saja pun bisa. Kalau ngedit video, kita upayakan editor yang harus memegang editing video adalah editor yang ada di kantor. Artinya karena memang di kantor kita ada device yang cukup kuat untuk mengedit video, begitu sehingga untuk video akan difokuskan di kantor. Namun, jika ada peserta magang yang misalnya Bang Ahmad Fauji punya si PC yang dianggap kayaknya gue bisa ngedit video deh, udah gue aja yang edit, nggak apa-apa, tapi tidak wajib hukumnya. Tapi wajib hukumnya nanti kalau dia peserta magang yang mengedit apa namanya foto, kegiatan dan lain-lain, tentunya isi apa yang mau diedit itu disuplai dari content writer ini nanti setelah ditulis, setelah dibuat apa yang mau dibuat disuplai lah, dikasih sama editor, editor nanti buat begini ya, fotonya begini, tulisannya hanya ini yang perlu ada di dalam, ya sudah, nanti editor lah yang berkreativitas, mau warnanya gimana, mau apanya gimana, itu terserah dengan editor. Misalnya kalau nanti diminta oleh content writer, mohon maaf nih, saya share screen sedikit. Tadi Mbak Anjeli juga mau nanya, ditahan dulu ya Mbak Anjeli, nanti habis ini bisa disampaikan. Nah, misalnya nih, kelihatan nggak share screen saya Bang Ahmad Fauji? Lihat ya? Lihat Bang. Nah, misalnya content writer dengan tim lainnya mengkonsep ingin membuat pelatihan kemahiran hukum. Dikirimlah ke editor. Editor nanti pembicaranya ada 5. Ini Pak Ibtu Widodo sebagai ini. Nanti kamu buat deh, ya terserah nanti editor mau nempatinnya di mana, mau warna ininya apa, terserah, mau warnanya apa, terserah. Yang pasti apa yang diminta oleh content writer harus ada di dalam player, content writer ini harus ada di dalam player atau di dalam brosur atau di dalam pamflet, maka itu semua harus ada. Mau ditambahkan ada borgolnya nggak apa-apa, mau ditambahkan ada toganya nggak apa-apa. Yang pasti hal-hal wajib yang diminta oleh content writer ada di dalamnya, wajib ada. Gitu kurang lebihnya Bang Fadri. Apakah cukup menjawab pertanyaannya? Bang Ahmad Fauji, apakah jawaban saya cukup menjawab pertanyaan Abang? Cukup Bang, makasih. Siap, thank you Bang Ahmad Fauji. Silakan tadi Kak Anjeli, tadi karena barengan dengan Bang Ahmad Fauji jadi kepotong. Bang, saya izin bertanya. Gambaran dari CEO dan tugas tanggung jawabnya itu kan Abang belum jabarkan. Jadi saya pribadi kan saya mau mengambil CEO tuh. Jadi tolong Abang jabarkan dong bagaimana tugas dan tanggung jawabnya, apa aja yang mau dikerjakan, seperti itu Bang. Menarik pertanyaan Kak Anjeli. Apa yang dikerjakan oleh CEO? Kerjaan CEO itu nggak ada. Tapi semua yang dikerjakan itu tanggung jawab CEO. Jadi content writer seluruh kerjaannya disupervisi oleh CEO. Misalnya, content writer buat minggu depan kita akan melaksanakan pelatihan mediator bersertifikasi bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Maka yang mengurus itu nanti ada bagian kerjasamanya yang bersurat ke Mahkamah Agung, ada bagian content writer yang menulis konsepnya seperti apa, apakah dibuat 2 hari, 3 hari, begitu dikonsep. Nah, CEO ngapain ya? CEO nggak ada kerja. Tapi pertanyaannya, seluruh update dari surat yang dikirim, terus komunikasi dengan instansi, itu CEO harus tahu. Dan CEO lah yang bertanggung jawab sukses atau tidaknya ini kegiatan. Nah, jadi kalau ditanya apa tugas CEO? Tugas CEO memastikan seluruh bekerja sesuai dengan fungsinya. Itu aja tugas CEO. Content writer bekerja sesuai dengan fungsinya, editor bekerja sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan waktu yang ditentukan, begitupun dengan social media officer dan lain-lain, itulah tugas CEO.
Tugas CEO adalah memastikan seluruh unit, seluruh bagian bekerja sesuai dengan fungsi dan waktu yang ditentukan. Hanya itu tugas CEO. CEO, misalnya editornya lagi bermasalah, editornya lagi ada halangan, misalnya kan kita punya kesibukan, misalnya acara keluarga atau ada acara kampus yang kita tidak bisa tinggalkan, disitulah CEO berperan. Bagaimana dia mencari solusi saat misalnya editornya hanya ada satu nih, Kak Angeli ya, misalnya editornya sebutlah Kak Diana, tapi pada hari itu Kak Diana ini lagi ada apalah misalnya ya, retreat lah, jalan-jalan kemana dengan pihak kampus begitu 3 hari, jadi dia nggak bisa diganggu. Nah, disitulah tugas Kak Angeli mencari bagaimana caranya pamflet ini, misalnya yang di belakang saya ini, harus ada di 3 hari lagi, walaupun editornya lagi nggak ada. Nah, disitulah tugas CEO, memastikan semua berjalan sesuai dengan waktu, sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Mau dikerjakan oleh Diana atau Kak Angeli langsung yang ngerjakan atau minta tolong ke yang lain juga boleh. Yang pasti barangnya ada. Itu kurang lebih Kak Angeli. Jadi CEO itu tidak ada kerjanya tapi paling berat. Karena dia harus memastikan semua kerjaan orang benar. Kalau nggak benar harus dia yang cari cara agar bisa benar. Itu kurang lebih Kak Angeli. Oke, siap Bang. Makasih Bang. Terima kasih Kak Angeli. Ada lagi teman-teman pertanyaan lainnya? Kita sharing saja. Terserah teman-teman mau tanya apa. Misalnya, ini ngapain sih buat kayak gini nih anak-anak muda gabut. Ya enggak apa-apa, kita sharing saja teman-teman ya. Silakan. Saya memang niat Bang, tapi saya editor atau social media officer dulu, baru saya lebih tinggi agar kalau nanti CEO, saya berkualitas baik. Gitu Bang. Hei, siap Bang Muhammad Padri. Itu yang saya nanya. Tapi Kak Angeli dulu, silakan Kak. Bang, jika kita sudah mendapatkan sertifikat nih kan Bang, jadi itu apakah kita bisa mencantumkan ke kayak contohnya nih kan ada lowongan CPNS tuh. Jadi apakah kita bisa memasukkan sertifikat kita itu ke dalam situ atau tidak? Nah, menarik nih. Kalau pertanyaannya ke CPNS atau pertanyaannya ke apalah misalnya yang lagi tren sekarang kan startup begitu ya, bisnis startup begitu. Apakah itu bisa? Ya bisa-bisa saja, tapi masalahnya apakah itu jadi pertimbangan atau tidak, itu kan kembali lagi ke penerimanya. Misalnya kalau saya misalnya di zona hukum, saya tidak peduli mau mahasiswa hukum mau bukan, saya tidak peduli. Saya tidak peduli dia mau mahasiswa hukum semester 7, mau semester 1, mau yang udah gimana pun saya tidak peduli. Yang saya tahu adalah dia punya minat dan bakat di bidang hukum. Kalau saya menilainya seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya ke CPNS, mungkin kita harus tanyakan ke Badan Kepegawaian Nasional begitu selaku penyelenggara dari tes CPNS itu. Apakah mereka mempertimbangkan sertifikat atau sertifikat dari Zona Grup Media Digital atau tidak begitu. Jadi itu kembali ke penyelenggara masing-masing. Yang pasti kita berikan itu sebagai bukti kalau rekan-rekan sudah pernah mengikuti magang ataupun pendaftaran dan lain-lainnya. Itulah sebenarnya. Kurang lebih Kak Angeli. Jadi saya tidak bisa jawab itu akan berpengaruh ke PNS atau tidak. Begitu. Karena pada akhirnya sekalipun kita punya ribuan sertifikat, kita kan sama-sama tahu di tes CPNS kan hanya ada 2 itu kan. Carilah dekingmu, kumpulkanlah uangmu. Kurang lebih kan begitu kalau kita mau tes CPNS. Kalau CPNS ya, itu kira-kira Kak Angeli. Oke Bang, siap. Terima kasih. Thank you. Ada lagi teman-teman yang lain? Saya Bang. Silakan Bang Padri. Terkait yang saya bilang sama Bang Subar di chat tadi kan, itu bisakah kita ganti suatu waktu kalau kita merasa udah pantas kita ganti divisi misalnya, kita bisa nggak ganti divisi nggak? Oke, menarik pertanyaannya. Menarik pertanyaan dari Bang Muhammad Pari. Apakah kita bisa ganti divisi nanti ya? Misalnya dia masuk sekarang sebagai editor, tapi dia merasa setelah 2 bulan nanti jadi pengurus, dia merasa kayaknya gue udah layak deh jadi CEO gitu. Gue udah ngerti cara kerjanya, gue udah ngerti ngerjain semua ini dari awal sampai akhir gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah posisi yang kamu inginkan itu sedang diisi atau tidak? Kalau sedang diisi, maka pertanyaan lanjutannya adalah apakah orang yang mengisi posisi itu memenuhi kinerjanya atau tidak, atau KPI-nya atau tidak? Kalau memenuhi, apa dasarnya dia diganti? Kalau tidak memenuhi, berarti sangat berdasar untuk dia diganti. Jadi sangat memungkinkan tergantung dengan apakah posisi itu lagi kosong atau tidak, gitu loh, Bang Muhammad Padri. Nah, kalau lagi berisi, pertanyaan lanjutannya adalah apakah orang yang mengisi posisi itu memenuhi KPI-nya atau tidak? Kalau tidak, bisa jadi diganti. Simpelnya begitu, Bang Muhammad Padri.
Apakah bisa menjawab pertanyaan Abang tadi, jawaban saya? Apakah kurang? Biar kita diskusikan. Alhamdulillah bisa Bang. Saya paham. Alhamdulillah. Oh ya Bang, sedikit lagi Bang pertanyaan. Silakan, Saya simpel aja nih. Saya editor, misal saya editor, boleh kan saya minta sama Bang Tulus misal logo zona hukum yang PNG gitu kan, soalnya pasti butuh kan. Oh ya pasti, nanti seluruh bahan pasti kita akan kirimkan. Misalnya dia editor, semua logo, template sosial media, kita akan kasih bahannya nanti semua. Namanya editor kan kita juga ngerti lah. Bahan kan diperlukan bahan mentahannya gitu loh simpelnya. Pasti dikirimkan lah. Nanti setelah teman-teman dinyatakan lulus, pemberkasan, dan lulus masuk sebagai peserta magang di posisinya masing-masing, maka akan dikirimkan seluruh yang dibutuhkan untuk kinerjanya masing-masing. Dan pasti ada mentorship itu tadi kan saya bilang. Apakah cukup teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi soalnya masih banyak ini yang bergabung belum menyampaikan pendapatnya, bahkan ada Mbak Neila Dian yang tadi belum memperkenalkan diri, juga Mbak Sinta Kirana. Silakan mau memperkenalkan diri dulu lagi, enggak apa-apa, atau mau ada pertanyaan atau pendapat enggak apa-apa, silakan. Ada teman-teman? Bang, jadi kalau izin bertanya, jadi kalau mau masuk ke grup zona hukum ini, grup ini itu nggak ditentukan jurusan apa aja kan, Bang? Nggak perlu. Soalnya kan saya mau berbagi informasi gitu ke kawan-kawan, soalnya kan banyak yang ingin mengikuti kegiatan pelatihan kayak gini daripada mengisi kekosongan di zaman corona ini, Bang. Nggak perlu. Nah, ini juga kan teman-teman bisa lihat nih ya. Kelihatan nggak sih belakang saya nih? Kelihatan ya? Kelihatan, Bang. Nah, ini kan ada zona milenial nih. Ini membahas terkait kepemudaan. Di sini ada zona entertainment. Ini dia membahas terkait dengan hiburan. Lucu-lucu segala macam itulah. Ada zona hukum nih, zona hukum. Ada zona politik nih, zona politik nih di atas nih. Nah, zona grup ini adalah teman-teman, ini adalah main company-nya. Inilah ikatan kita. Ini zona grup ini adalah membawahi 4 unit kreatif namanya. Ini kita sebut sebagai unit kreatif. Nah, hari ini kita khusus membahas terkait ini zona hukum nih. Nah, 4 ini di bawah zona grup semua. Nah, nanti teman-teman kalau sudah bergabung di dalamnya, di awal nanti akan disusun apakah teman-teman akan fokus ke zona hukum, ke zona politik kah, ke zona entertainment kah, apakah ke zona milenial kah. Nah, kalau zona grup ini baru hanya ada satu konten konten regulernya. Reguler itu yang terus akan diproduksi hanya ada satu, namanya Misbar The Forum. Misbar The Forum ini adalah mendiskusikan isu-isu terkini. Tidak perlu harus hukum, isu apapun itu yang sedang ramai di publik, misalnya Rahel Peña kabur dari karantina mandiri juga bisa dibahas di zona grup ini di acara Misbar The Forum. Misbar itu terinspirasi dari layar tancap di zaman orang tua kita dulu di tahun 70-an. Yang dimana konsepnya adalah misbar gerimis bubar begitu. Jadi kalau gerimis diskusinya akan bubar, begitulah kurang lebih. Jadi hanya ada satu konten reguler saat ini ya, saat ini konten reguler di zona grup hanya itu. Tapi kalau di zona hukum ada banyak, di zona politik ada banyak, zona entertainment sedang disusun, zona milenial juga sudah ada berjalan. Itu kurang lebih. Jadi tidak harus jurusan hukum. Karena informasinya teman-teman, biar teman-teman juga tahu, di zona hukum hari ini saya yang dipercaya teman-teman oleh pengurus lainnya untuk menjadi CEO saat ini di zona hukum. Sehingga kenapa tadi saya dengan terbuka berani bilang kalau di zona hukum saya tidak peduli dia jurusan apa, saya tidak peduli dia semester berapa, yang saya peduli adalah dia ingin diskusi, dia ingin bahas, dia punya minat dan bakat di bidang hukum. Kenapa saya berani nyatakan itu? Karena saat ini saya adalah CEO dari zona hukum saat ini. Saya yang memimpin langsung zona hukum saat ini. Sehingga sesi kali ini kan sebenarnya secara khusus kita ingin bahas zona hukum, begitu kurang lebih Kak Anjeli. Jadi tidak harus mahasiswa hukum. Bukan mahasiswa pun ada yang daftar. Anak SMK kemarin ada yang daftar saya lihat. Yang pasti usia minimalnya 17 lah. Usia minimal 17. Jadi anak SMA pun ada yang daftar kok kemarin. SMK multimedia kalau saya nggak salah, saya periksa datanya kemarin. Itu Kak Anjeli. Oke Bang, makasih Bang. Ya. Yang lain, Kak Yayi, ada pertanyaan Kak? Bang. Ya, Bang Darius, silakan.
ini Datarius Bang. Ya. Izin Bang bertanya Bang, boleh ya? Boleh Bang. Ini sebenarnya sih sekedar saja, tapi kurang tahu kalau misalnya berkaitan atau tidak dalam sosial media. Abang tadi bilang ya untuk kita ada tahap-tahapnya, jadwalnya kita membagikan ke sosial media. Maaf ya Bang, nggak bisa menyalakan kamera. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya bertanya nih Bang, kalau misalnya kita membagikan ke sosial media itu kan kita pasti membutuhkan beberapa seperti relasi ya Bang ya. Kalau misalnya kayak macam kita ke situsnya atau kemana ya Bang? Kalau misalnya ke Instagram kan kita minimal harus banyak follower. Kalau misalnya ke YouTuber kan minimal banyak subscribe. Kalau misalnya juga ke WhatsApp, pasti kontak kita lebih banyak misalnya Pak. Bang. Jadi kita lebih mengarah kemana ya kalau misalnya kita ke sosial media officer-nya? Terima kasih Bang. Menarik Bang Datarius. Saya jawab zona hukum ya teman-teman ya, dan hampir sama. Polanya hampir sama di semua unit kreatif, baik di zona milenial, zona entertainment, zona politik, dan zona hukum tentunya. 4 platform sosial media yang hari ini sedang kita kembangkan. Yang paling fokus saat ini hanya ada 3, diantaranya Instagram, terus juga YouTube, dan WhatsApp. Tapi kita juga ingin mengembangkan TikTok dan dan satu lagi Facebook. Itulah kurang lebih sosial media yang saat ini kita kembangkan. Dan seluruh unit kreatif ini, baik zona hukum, zona politik, zona entertainment, zona milenial, bahkan zona grup, ada di 4 platform itu ya, walaupun masih kecil-kecil teman-teman. Kayak zona hukum juga masih 300-an followersnya, zona grup juga masih di bawah 100, masih kecil-kecil. Nah itulah tanggung jawab kita nanti mengembangkan ke depan. Dengan apa? Dengan konten yang dibutuhkan. Dengan apa? Dengan membuat kegiatan yang pasar butuhkan gitu. Jadi kalau ditanya ke sosmed mana? Zona grup, zona hukum, zona politik, zona entertainment, zona milenial, hari ini memiliki 4 di sosmed itu, yaitu Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan juga di grup-grup WhatsApp. Itu kurang lebih Bang Datarius. Dan tidak menutup kemungkinan, bahkan kemarin di acara zona grup kita menggandeng media partner. Media partner juga kita ngegandeng kemarin tuh. Ada beberapa platform-platform edukasi hukum yang mungkin juga teman-teman tahu ya. Ada yang tahu nggak di antara teman-teman nih? Ini ada Juris Wanabi, ada yang tahu nggak? Celoteh hukum, suka hukum, pinter hukum, master hukum, ada yang tahu nggak di antara beberapa media partner ini? Ada teman-teman? Belum ada sih Bang. Belum ada yang follow berarti ini ya. Nah, jadi kurang lebih itu Bang Datarius ya. Kita juga bisa menggandeng media partner atau kita juga bisa melakukan endorse lah, begitulah kurang lebih. Untuk memperkenalkan produk dan jasa kita gitu loh. Dari mana? Ya tentu dari situ kan. Kita buat kegiatan kan dapat uang. Kita kelola untuk apa? Untuk kehidupan kita bersama, kuota segala macam, untuk membiayai teman-teman magang nantinya, untuk membiayai pengurus, pembiayaan kantor dan lain-lainnya. Begitupun nanti kalau ada dana promosi, kita akan promosi jasa dan layanan kita, kurang lebih gitu Bang Datarius. Apakah cukup menjawab Bang Datarius? Cukup Bang, cukup. Siap, terima kasih ya Bang Datarius. Oke, thank you. Thank you. Kak Yai, apakah ada mau nanya nggak tadi? Belum ya. Teman-teman yang lain, apakah ada? Apakah masih ada pertanyaan atau kebingungan yang ada di pikiran teman-teman? Karena nanti teman-teman, wawancara teman-teman sekalian, jadi ini kalau kita di kampus ini semacam kisi-kisi begitu. Jadi ini saya persilakan teman-teman mengelaborasi sedalam mungkin berkaitan dengan zona grup media digital, khususnya zona hukum. Karena teman-teman peminatannya tadi kan zona hukum ya. Jadi saya berikan waktu untuk bertanya seluas mungkin, karena nanti di wawancara teman-teman akan ditanya sedalam mungkin gitu. Jadi saya persilakan sekarang untuk bertanya seluas mungkin. Saya lagi dong Bang. Boleh banget, silakan Bang. Ya tadi kalau salah kata Abang yang saya tangkap setelah magang wawancara itu, kita bisa aja ditempatkan di zona hukum atau di zona lainnya. Nah waktu di Google Form kemarin saya nulisnya 2 tuh, saya ngisinya 2, saya ngisi zona milenial sama zona hukum. Memang kita nggak bisa di 2 itu, karena apa emang harus 1 gitu. Nah ini yang menarik nih, Bang Muhammad Fahri nanya, emang nggak bisa ya saya jadi editor di zona hukum, jadi editor juga di zona politik?
Bisa kalau sanggup, itu aja jawabannya. Bisa kalau sanggup. Kalau sanggup silahkan. Kalau memang teman-teman merasa bisa menghandle ada di 4 zona yang memang beda-beda pembahasannya, satu bahas politik, satu bahas hukum, satu bahas hiburan, satu bahas kepemudaan di zona milenial. Walaupun memang kalau editor mah kan nggak harus ngerti semua itu. Yang penting editannya bagus kan gitu. Tapi kembali lagi ke pesertanya, apakah dia mampu berada di 2 unit kreatif atau 4 unit kreatif sekalipun tidak masalah. Tapi jangan sampai karena dia ada di 4 akhirnya keteteran 1. Nah yang ada kan malah memperjelek KPI atau kinerja teman-teman kan. Lebih baik ada di 1, fokus, kerjakan dengan serius, tapi kita tidak membatasi. Kalaupun ada yang sanggup di 2, di 3, di 4 silahkan. Kembali ke peserta masing-masing. Itu kurang lebih Bang Padri. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ada lagi? Kak Diana, Bang Sarhan, nih, Kak Muna juga belum menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Karena teman-teman kemungkinan timeline kita kan tanggal 1 sampai 3 November ya, wawancara ya. Pendaftaran kan sampai 30 Oktober ya. Kemungkinan pendaftaran segera dipercepat untuk ditutup teman-teman. Karena yang sudah mendaftar sudah melebihi target kita. Sudah melebihi target kita penyelenggara. Kita pikir nggak bakal secepat itu, ternyata per hari ini aja sudah 80 yang daftar, jadi kemungkinan tadi kita sudah meeting pengurus begitu, pendaftaran akan kita tutup malam ini jam 12 nanti. Jadi kemungkinan nanti informasi berkaitan dengan FGD dan wawancara, fokus di grup discussion, dan wawancara akan diinfokan secepat mungkin begitu, kapan waktunya, karena akan dipercepat ini prosesnya, karena itu tadi, alhamdulillah puji Tuhan begitu, bisa cepat, tidak harus menunggu 30 November begitu kurang 30 Oktober. Kan tadinya 30 Oktober baru kita mau tutup nih pendaftaran. Ternyata dalam waktu 2-3 hari sudah mencapai target yang kita inginkan, gitulah kurang lebihnya. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Bang, wawancaranya itu hanya sekitaran apa itu namanya organisasi ini aja atau di luarnya? Oke. Menarik Kak Angeli. Wawancaranya hanya meliputi 2. Unit kreatif yang kalian minati, zona milenial, zona hukum, zona politik, dan zona entertainment. Itu, dan bidang yang kalian minati. Apakah kalian mau jadi editor? Tentu kalian harus ditanya dong editnya pakai apa. Atau kalau mau jadi CEO, ya kali pengen jadi pemimpin, teori kepemimpinan nggak ada yang tahu. Ya kali mau jadi pemimpin di 1 unit kreatif, bagaimana problem solving nggak tahu. Ya kali mau jadi social media officer tapi untuk mengaktifkan fitur musik di Instagram juga nggak paham. Jadi hanya akan seputar itu. Seputar unit kreatif yang kalian inginkan, teman-teman inginkan, dan bidang mana. Apakah kamu social media officer, apakah kamu content writer, apakah kamu pengen jadi CEO. Nah hanya 2 hal itulah nanti yang akan dikulik oleh pewawancaranya. Gitu. Apakah ada lagi teman-teman? Oke, teman-teman ya, karena saya rasa kita sudah lumayan nih 1 jam kurang lebih kita ngobrol dari tadi. Saya hanya ingin memastikan khususnya ini ya, karena saya yang bertanggung jawab di zona hukum, khususnya untuk teman-teman, saya pastikan ini semua peminatannya di zona hukum ya, dengan berbagai bidang tentunya. Ada yang pengen jadi CEO, ada yang pengen jadi editor, ada yang pengen jadi apa. Benar ya, ini pengen di zona hukum semua kan berarti peminatannya? Iya Bang. Oke. Oke Bang, siap. Oke. Nah, saya mau memastikan aja, apakah sharing session kita untuk unit kreatif zona hukum ini sudah cukup atau masih perlu kita adakan? Sebelum nanti, sebelum nanti kita masuk ke FGD dan wawancara, apakah sudah cukup sharing session kita sekali saja, sudah cukup menjelaskan semuanya, atau masih perlu ada? Menurut saya pribadi sih Bang, diadakan 1 kali lagi Bang, karena kan mana tahu belum ada yang paham gitu. Oke. Iya Bang. Gimana? Tadi Kak Angeli sudah kasih pandangan. Ali gimana? Diadakan lagi Bang, sekali lagi Bang. Oke, yang lain gimana? 1 kali juga Bang, karena masih ada juga. Siapa tahu ada yang kelupaan tentang pembahasannya gitu. Oke.
Oke, saya tangkap ya teman-teman ya, masukan dari teman-teman, karena sebenarnya ini juga belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena tadi di grup kalian, angkatan 1 zona grup, itu saya melihat ada 28 ya yang ngelis ya. Iya, Bang. 28. Sementara dari tadi saya perhatikan peserta Zoom ini maksimal di angka 20 nih, berarti belum gabung semua. Nah, untuk yang sudah gabung, ya alhamdulillah puji Tuhan, paling tidak kalian sudah dapat gambaran. Nah, untuk yang nggak gabung juga, nanti ini video kan kita rekam, nanti linknya saya akan share, barangkali mereka ingin tonton ulang, silakanlah. Tapi, kalaupun nanti mau diadakan, nanti saya akan coba adakan, tapi paling tidak mudah-mudahan pertemuan ini, sharing session ini, bisa menghantarkan teman-teman nanti terhadap pemahaman, sehingga bisa menjawab di wawancara. Dan saya sangat berharap teman-teman yang ada di sini, baik Kak Yai, Kak Anjeli, Ali Asma, Diana, Ahmad Nurullah, Muhammad Padri Ramadan, Muna, Surya Nabila, Sarhan Nasibuan, Daterius Dalam Benua, Lukman Angki Wibowo, Al-Hadi, Neila, Dian, Ahmad Fauji, Sinta Subar. Saya berharap teman-teman bisa menjadi tim yang baik untuk zona hukum ke depannya, khususnya yang dimana saat ini saya diberi tanggung jawab di dalamnya. Kita ke depan bisa bareng-bareng mengembangkan ide serta mengembangkan keilmuan kita, karena overall tadi saya dengar semua di bidang hukum, hanya ada Bang Ari Tonang tadi yang saya ingat di awal bukan dari hukum kalau nggak salah, tapi tidak apa-apa, saya tidak masalah. Paling tidak kita bisa mengembangkan, bisa jadi tim yang baik. Mudah-mudahan wadah ini, platform ini bisa mengantarkan kita semua ke apapun yang kita inginkan. Baik yang tadinya pengen jadi pengacara, pengen jadi hakim, jaksa, notaris, mediator, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan bisa mengantarkan, karena di sini kita bisa bersentuhan langsung dengan aparat-aparat penegak hukum, berdiskusi secara langsung dengan aparat-aparat penegak hukum. Jadi saya harap teman-teman mulai dari sekarang mempersiapkan diri, paling tidak disiplin, paling tidak menyiapkan diri dalam hal disiplin, karena sejatinya takkan mungkin seseorang bisa menjadi besar teman-teman kalau tidak punya kedisiplinan, baik itu secara waktu, baik dari kinerja yang dibuat. Jadi saya berharap kita bisa menjadi tim yang baik nanti di kemudian hari, dan nanti mudah-mudahan saya bisa jadwalkan untuk sharing session kedua sebelum nanti masuk ke sesi FGD dan wawancara, yang dimana menjadi penentu nantinya apakah teman-teman akan masuk ke magang dan akan masuk ke pengurus selanjutnya. Tapi saya berharap kita bisa menjadi tim yang baik. Jadi saya di akhir teman-teman memohon maaf ke teman-teman jika ada perkataan, cara penyampaian yang kurang mengena di hati teman-teman semua, karena sejatinya sekalipun saya sudah jadi pengurus hari ini, tapi kita masih sama-sama belajar, mungkin masih banyak kekurangan dari tutur kata saya, penyampaian saya tadi. Mungkin di akhir teman-teman yang bisa menyalakan kamera, saya minta kesediaannya menyalakan kamera, kita sesi dokumentasi dulu, kita foto bareng di akhir, barangkali nanti ini bisa menjadi pengingat ke depan, kalau dulu kita pernah ngobrol di sini, begitu. Silakan teman-teman yang bisa menyalakan kamera, dinyalakan kameranya, kita foto bareng dulu. Oke, saya rasa ini ya. Saya hitung ya teman-teman ya. Kita foto bareng. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you ya teman-teman semua atas waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata cara penyampaian yang kurang mengena tadi. Nanti link rekaman kita ini juga akan saya share di grup. Barangkali teman-teman ingin menonton ulang ataupun teman-teman yang belum bisa hadir bisa menonton begitu. Terima kasih atas waktu, dan teman-teman sudah mau mendaftar. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti seluruh rangkaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman. Terima kasih Bang. Saya izin tutup ya.